Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Sulistiawati. Saya mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Surakarta dari jurusan D4 Okupasi Terapi kelas 1B, NIM 272280202018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regio shoulder girdle. Yang pertama, tulang pada regio shoulder girdle. Terdiri atas 4 bagian, yaitu 2 pasang skapula dan 2 pasang klavikula. Ini adalah klavikula 2. Dan di bawahnya terdapat skapula, seperti bentuk segitiga. Ada 2. Dan ini berfungsi untuk mensupport lengan, tempat perlekatan otot gerak lengan, dan mempunyai fleksibilitas gerak yang tinggi. Bagian tulang bisa dilihat dari anterior dan posterior. Yang pertama, anterior. Ini adalah klavikula, ini shoulder joint, scapula, humerus, elbow joint, ulna, radius, carpal bones, metacarpal bones, dan phalanges. Dari posterior, ini adalah shoulder joint, ini scapula, ini humerus, ini elbow joint, ini ulna, ini radius, ini carpal joint, ini metacarpal joint, dan phalanges. Yang pertama, tulang klavikula atau tulang selangka yang berbentuk ramping dan berbentuk S. Bersendi di bagian medial dengan artikulasi manubrium sterni, tempat melekatnya pectoral girdle pada aksial skeleton. Tiap klavikula berartikulasi dengan tulang skapula, berperan sebagai penjepit untuk skapula dan stabilisasi shoulder. Secara struktural, tulang klavikula ini lemah jika bahu mendapat tekanan dan klavikula akan mengalami fraktur. Ini adalah bagian dari klavikula. Ini adalah klavikula. Ini adalah acromion proses, coracoid proses, glenoid cavity, ini humerus, ini scapula, ini rib atau tulang rusuk, ini costal cartilage, sternum, dan ini adalah ulna. Di bagian kedua, ini bisa dilihat dari posterior, anterior, medial, dan lateral. Ini adalah acromial end. Ini dilihat dari superior view ya. Ini acromial end dan ini sternal end. Ini sternal end. Terus yang dari inferior view, ini acromial end. Ini conoid tubersal. Impression for the costoclavicular ligament. Ini ya. Bagian ini. Yang kedua adalah tulang skapula. Ini berbentuk segitiga, antara kedua skapula tidak saling bersendi, yang digunakan untuk fleksibilitas gerakan pectoral girdle. Mempunyai spina scapula dan mempunyai bagian acromion proses, yaitu bersendi dengan klavikula dan mirip tempat perlekatan otot lengan dan leher. Terus coracoid proses, ini mirip tempat perlekatan otot lengan dan leher. Dan glenoid cavity, bersendi dengan caput humeri. Fleksibilitas pectoral girdle terjadi karena cavitas glenoidalis menjadi lebih kecil dari caput humeri. Di scapula bisa dilihat dari anterior dan posterior. Ini dari anterior. Ini adalah acromion. Ini coracoid proses. Ini medial border. Ini inferior angle. Terus yang dari posterior ini adalah coracoid proses. Ini acromion proses, spin, ini spinnya, glenoid cavity, ini. Scapula bisa dilihat dari lateral dan medial. Ini superior angle, ini superior border, scapular notch, subscapular fossa, ini medial atau vertebral border. Ini lateral border, glenoid cavity, ini coracoid process, dan ini acromion. Ini inferior angle ya, di bawah. Ini dilihat dari anterior. Ini adalah superior angle,
superior border, scapular notch, supraspinous fossa, infraspinous fossa, dan medial vertebral border. Ini acromion, ini sama acromion. Ini ya, ini sama. Ini coracoid process. Ini spin, di sini spin, di sini ya, sama sini. Glenoid cavity, ini sama sini. Lateral axillary border, ini di sini, di pinggir ya. Ini di sini. Dan inferior angle di bawah sendiri, ya, di pucuk. Sini. Ini medial, ini lateral. Ini dari lateral view ya, lateral view. Ini lateral view. Ini adalah supraspinous fossa ini. Supraglenoid tuberculosis ini ya. Coracoid process sebelah sini. Glenoid cavity. Infraglenoid tubercle. Lateral border sini. Inferior angle di bagian bawah. Acromion sini. Spin. Infraspinous fossa ini ya, ini dari lateral view. Ini ada greater tubercle, anatomical neck, radial groove, deltoid tuberosity, body, lateral epicondyle, olecranon, radius, dan ulna. Ini medial epicondyle, ini lateral epicondyle. Ini ya. Ini adalah scapula. Ini surgical neck. Ini head. Dan ini ada ulna. Ini ulna. Ini ya, sebelah sini. Ini radius. Ini head nih. Ini coronoid process. Trochlear, medial epicondyle, lateral epicondyle, radial fossa, coronoid fossa, capitulum, bodies atau shaft, deltoid tuberosity, humerus, ini scapula, ini surgical neck, ini head, ini intertubercular sulcus atau groove, ini lesser tubercle, ini greater tubercle, dan ini anatomical neck. Yang kedua, yaitu otot pada regio shoulder girdle. Ini bagiannya. Ini sternum ya. Sternum itu dibagi menjadi dua, yaitu manubrium body di sini dan body. Ini ya. Sternum itu di sini dan ini body. Dan pectoralis major itu dibagi menjadi tiga. Itu ada clavicular head, itu di sini, di atas ya, sebelah atas. Dan yang kedua itu sternocostal head, itu di sini. Dan abdominal part, itu di sini ini, di bagian bawah ya. Yang kedua itu dari anterior view juga. Nih, pectoralis minor, ini coracoid process of scapula. Ini pectoralis major. Dan ini dilihat dari juga anterior ini. Ini clavicula, Dan ini adalah subclavicularis. Ini yang merah ya. Ini clavicula. Ini adalah gambar dari lateral view dan anterior view. Dari lateral view ini ada 100 anterior. Ini ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang 100 anterior pada nomor 3 dan 7. Ini di lateral view. Ini clavicula, Ini subcapularis, ini humerus, ini teres major, ini latissimus dorsi, ini di bawah ya. Yang ini nih. Dan ini adalah attachment sheet of serratus anterior. Ini yang panjang nih ya. Ini dari anterior view. Ini ada bagian otot. Ini ada vertebra prominens. Ini infraspinatus.
Ini ada spinal part of deltoid, ini teres mayor, ini rhomboid, ini latissimus dorsi, di sini sama di sini. Ini ada descending superior part of trapezius, ada 3, sini sama sini. Transverse middle part of trapezius, dan ada medial border of scapula di sini, dan posterior axillary fold. Ini ada triangle of occultation, ascending inferior part of trapezius. Ini ada location of thoracolumbar fascia, ada 2, dan seat of posterior superior iliac spine di sini. Gambar ketiga, ini ada rhomboid minor. Ini rhomboid minor, rhomboid mayor, deltoid, ini deltoid, teres mayor, latissimus dorsi. Ini serratus posterior dan inferior. Serratus posterior inferior. Ini di sini. Ini ada ascending. Ini transversus. Ini descending. Nih, descending. Ini tadi ascending ya, ascending. Ini spinal, acromial, dan clavikular. Ini bagian dari deltoid ya, dari deltoid. Ya, ini lateral. Ini acromion. Deltoid itu dibagi menjadi 3 ya. Ini ada clavikular, ini acromial, dan ini spinal. Ini deltoid tuberosity. Nih di sini. Nih. Terus ini yang ini tuh transverse proses di C1 sampai C4. Ya, ini jadi di sini sama di sini. Terus levator scapula itu di sini. Di sini sama superior angle of scapula di bawah, di bagian sini. Yang ketiga anterior ya, ini anterior. Ini teres mayor, ini latissimus dorsi. Ini latissimus dorsi, dan ini teres mayor. Nih. Itu bagiannya. Ini laser occipital nerve anterior ramus di C2. Ini di sini. Bagian sini ya. Terus cutaneous branches of posterior rami, ini di 1, di 2 sini sama di 3 sini. Dan di transverse middle part of trapezius itu di sini. Ascending inferior part trapezius di sini. Triangle of auscultation di sini, dan cutaneous branches of posterior rami di sini 1 ya, 1, 2, dan 3 di sini. Terus di sebelah sini ada descending superior part of trapezius di sini. Levator scapula, rhomboid minor, rhomboid mayor, ini deltoid. Ini supraspecial plexus spinal accessor nerve CN6, dan branches di C3 dan C4 anterior rami di sini. Ini trapezius di sini 2 ya, di sini sama di sini, dan latissimus dorsi di sini. Ini tendon of long head of bicep brachii di sini. Nih. Di sini nih. Di sini. Terus ini transverse humeral ligament di atasnya tendon tadi ya. Terus fibrous capsule of shoulder joint di sini. Acromion, nih acromion. Ini acromion ya, acromion. Ini ada clavicular facet of acromion di sini. Ini coracoid process di sini. Ini ada supraspinatus. Dan ada superior angle di sini, di bagian atas ini. Inferior angle di sini sama subscapularis di sini. Ini ada levator scapula. Nih, ada levator scapula, ada rhomboid minor, ada rhomboid mayor, subscapularis, lesser tubercle of humerus, ini teres mayor, ini latissimus dorsi, ini attachment of serratus, ini anterior ya, ini di sini, attachment of serratus anterior di sini nih, di sini, nih. Posterior view. Ini yang di sini dulu ya. Ini ada infraspinatus, ini di sini. Terus ini teres mayor, ini inferior angle, teres minor, ini spin of scapula ini.
Dan ini supraspinatus dan superior angle. Terus yang ini di sebelah sini ada supraspinatus, acromion, infraspinatus, dan teres minor di sini. Rotator cuff muscle, yaitu terdapat 4 ya. 4 ada musculus subscapularis, musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, dan musculus teres minor. Ya, shoulder girdle ini ya bagiannya yang tadi ini. Ini ada trapezius, ini deltoid, ini pectoralis major. Ini ada external intercostal sini. Ya, ini intercostal. Ini ada serratus anterior nih, sini sama sini. Terus rectus abdominis di sini. Internal oblique di sini. Terus transversus abdominis di sini. Di sini. Dan ini external oblique di sini. Di yang terakhir ya, di pinggir. Ini otot posterior shoulder. Nih. Ini ada rotator cuff muscle. Ini di bagian sini. Ya, nih, sini sama sini. Terus ada transversus di sini. Terus ada deltoid di sini. Sini. Dan latissimus dorsi di sini. Di sini. Ini adalah brachialis di sini. Ini ada medial border di scapula. Ini clavicula. Ini trapezius. Ini deltoid. Di sini deltoid. Di sini short head of bicebrachii dan long head bicebrachii di sini. Terus dan di sebelahnya nih, ini rotator cuff muscle di sini. Terus ada spine of scapula nih. Terus deltoid. Ada rotator cuff muscle di sini juga ada di sini. Dan long head of triceps brachii di sini, triceps brachii. Ini lateral head of triceps brachii di sini. Otot penggerak skapula itu terdapat serratus anterior. Nah, terletak di bawah ketiak di dada lateral, berjalan di antara tulang rusuk atas dan skapula, menekan skapula dan menariknya ke depan seperti mendorong sesuatu. Membantu mengangkat lengan di atas tingkat horizontal. Deltoid adalah otot yang besar, berdaging, dan berbentuk segitiga yang menutupi bahu dan menyebabkan sebuah tonjolan di lengan saat bertemu dengan bahu. Ini berjalan dari clavikula dan skapula menuju korset dada ke humerus. Otot ini menculik lengan ke posisi horizontal. Selanjutnya yaitu ada bagian otot. Ini adalah semispinalis capitis di sini sama di sini. Spinalis capitis di sini, splenius capitis, sternocleidomastoid di sini, levator scapula, splenius cervicis, rhomboid minor, rhomboid major, ligamentum nuchae, longissimus capitis, splenius cervicis, levator scapula, middle scalene, posterior scalene, longissimus cervicis, liocostalis cervicis, dan ini longissimus thoracis. Ini dibagi dari posterior superficial view dan posterior deep view. Ini adalah deltoid, supraspinatus, subscapularis, coracobrachialis, pectoralis major, coracobrachialis, pectoralis major di sini sama di sini, teres major, latissimus dorsi, brachialis, dan biceps brachii. Di sebelah sini ada coracoid process of scapula, subclavius, serratus anterior, pectoralis major, twin rib, ini tulang rusuk kedua, pectoralis minor, sternum, serratus anterior ada 3, 1, 2, dan 3, dan external intercostal di sini sama di sini. Selanjutnya di bagian otot
Ini ada Vertebralis vertebra. Ini ada tulisannya 1, yang kedua, yang ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Dan ini adalah acromion of scapula, clavicula, spine of clavicula yang warna putih, deltoid, ini, scapula, deltoid, scapula, teres major, coracobrachialis di sini, dekat humerus ya, ini humerus, dan ini latissimus dorsi. Sebelah sini levator scapula, ini ya, rhomboid minor, acromion of scapula, spine of scapula, supraspinatus, humerus, infraspinatus, teres minor, rhomboid major, teres major, dan long head of triceps brachii di sini. Yang ketiga yaitu persendian pada regio shoulder girdle. Ini adalah bagiannya. Ini adalah clavicula. Ini adalah scapula. Ini adalah rib atau tulang rusuk. Ini humerus dan ini adalah vertebra. Ini dilihat dari posterior. Ini posterior. Dan ini adalah anterior. Ini adalah sternum. Ini adalah sternum. Ini adalah sternoclavicular joint di sini. Di sini. Ini adalah clavicula. Ini adalah acromion joint. Glenohumeral joint di sini. Ini adalah scapula. Scapula di sini scapula. Ini adalah rib atau tulang rusuk. Ini humerus. Ini dari anterior dan ini dari posterior. Berdasarkan jumlah gerakan, persendian dibagi menjadi 3, fibrous joint, cartilaginous joint, dan synovial joint. Ini adalah coraclavicular ligament, itu ada 2, yaitu ada conoid ligament dan trapezoid ligament. Ini sama ini. Terus ada superior transverse scapular ligament. Ini. Ada coracoid process of scapula. Ada subscapular bursa yang warna biru. Articular kapsul di bawahnya ini, di biru ini. Scapula. Dan ini tendon bicep brachii muscle, long head. Ini adalah humerus. Tendon subscapularis muscle, warna putih. Transverse humeral ligament. Ini glenohumeral ligament. Coracohumeral ligament. Ini ada subacromial bursa, warna biru, coracoacromial ligament warna putih. Ini. Terus acromioclavular ligament ini. Ya. Terus acromion of scapula yang ini kecil ini warna kuning. Sini. Terus clavicula yang di sini ya, clavicula. Ini adalah clavicula. Yang pertama yaitu fibrous joint atau sendi berserat. Ini bersifat tidak dapat digerakkan. Jaringan ikat fibrosa menghubungkan tulang ke tulang. Kranium dijahit bersama lapisan tipis jaringan ikat fibrosa dan tidak dapat digerakkan. Contoh fibrous joint yaitu yang pertama jahitan koronal antara parietal dan tulang frontal. Yang kedua jahitan lambdoidal antara tulang parietal dan tulang occipital. Jahitan squamosal itu antara setiap tulang parietal dan di setiap temporal. Dan jahitan sagittal yaitu di antara tulang parietal. Ini adalah gambar dari fibrous joint atau sendi berserat. Ini adalah dari otak dari sini. Ini ditarik untuk diperbesar ya. Ini dinamakan coronal suture yang ini yang bergaris berkelok-kelok. Coronal suture. Ini outer compact bone yang pinggir ini. Ini spongy bone yang bulat ini warna hitam ini. Ini yang di bawah batas bawah ini inner compact bone, yang atas outer compact bone, yang bawah inner compact bone. Ini dilihat dari suture. Ini dilihat dari suture between skull bone. Nih. Terus yang di sebelahnya dari slick movement at suture. Nih. Nih. Ini kita tarik ke sini untuk diperbesar atau diperjelas ya, dari sini menuju ke sini. Ini adalah yang warna biru. Ini adalah sutural ligament. Ini sutural ligament. Ini masuk, ini keluar.
Ya. Ini adalah contoh fibrous joint pada kranium. Ini dari anterior view, ini lateral view. Ya, kita ke anterior view. Di anterior view, ini adalah frontal bone. Ini frontal bone. Ini parietal bone warna biru. Ini coronal suture. Ini sphenoid bone. Ini squamosal suture. Ini squamosal suture di sini. Ini ada temporal bone. Ini ethmoid bone di sini warna pink. Lacrimal bone di sini biru. Perpendicular plate of the ethmoid di sini di tulang hidung tapi bagian atas. Ini inferior nasal concha, ini yang warna biru di dalam hidung. Ini maxilla, ini alveolar process di sini di atas gigi. Ini nasal bone, ini sphenoid bone, ini zygomatic bone warna hijau. Ini vomer bone, ini yang tulang hidung bagian bawah, dan ini mandibula. Ini dilihat dari anterior view ya. Terus yang selanjutnya dari lateral view. Ini adalah parietal bone. Ini adalah lamboidal suture. Ini adalah temporal bone. Ini squamosal suture. Zygomatic arch, ini sama sini. Ini occipital bone, external auditory meatus. Di sini ini ada kayak lubang ya, hitam warnanya. Dan mastoid process di sini di ujung. Terus ini styloid process, mandibular condyle di sini. Ini ada putih ya, warna putih kecil gitu. Ini angel of mandibula di sini. Terus ini ada mandibula. Ini ada coronoid process of mandibula. Ini maxilla. Ini zygomatic bone. Ini lacrimal bone, nasal bone, ethmoid bone, dan sphenoid bone, dan frontal bone. Dan ini adalah coronal suture. Ya, ini dilihat dari lateral view. Yang kedua yaitu cartilaginous joint atau sendi tulang rawan. Sendi yang sedikit digerakkan adalah sendi di mana tulang bergabung dengan fibrocartilago. Tulang rusuk bergabung dengan tulang dada oleh tulang rawan costa. Badan vertebra yang berdekatan dipisahkan dengan diskus intervertebralis untuk meningkatkan fleksibilitas vertebra. Symphysis pubis terjadi di antara tulang kemaluan, sebagian besar terdiri dari fibrocartilago. Adanya perubahan hormonal, sendi menjadi fleksibel selama kehamilan lanjut, di mana pelvis mengembang saat melahirkan. Ini adalah gambar dari cartilaginous joint. Ya, ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Tulang rusuk ada 12. Dan ini dari 1 sampai ke 7 dinamakan true rib atau vertebrosternal ribs. Dari 8 sampai ke 10 ini vertebrochondral ribs. Dan 11 dan sama 12 ini flatting ribs atau vertebral ribs. Ini dari 8 sampai ke 12 tadi ini dinamakan false ribs atau tulang rusuk palsu. Terus ini yang sebelah sini ada first thoracic vertebra, ini bagian sini. Ini ada manubrium di sini, body dan xiphoid process. Ini manubrium, body dan xiphoid process termasuk dalam sternum. Ini adalah ribs atau tulang rusuk. Ini costal cartilage yang warna putih. Ini ya. Gambar dari synchondrosis. Ini termasuk dari jenis sendi cartilaginous. Ini ya. Ini adalah epiphysis. Ini adalah epiphysis. Ini adalah femur. Ini adalah diaphysis. Ini adalah epiphysis. Ini yang biru. Ini epiphyseal growth plates. Ini yang biru epiphyseal growth plates. Ini ada 2. Epiphysisnya juga ada 2. Ini ya. Ini epiphysis. Ketiga yaitu synovial joint atau sendi sinovial. Nah, ini dapat dipindahkan secara bebas, dilapisi dengan membran sinovial yang menghasilkan cairan untuk pelumas sendi. Dan tidak ada jaringan antara tulang-tulang yang mengartikulasi untuk bergerak bebas, tetapi
berarti persendian harus distabilkan. Sendi distabilkan oleh kapsul sendi. Ada ligamen yang terdiri jaringan ikat reguler yang padat mengikat dua tulang satu sama lain dan menambah stabilitas. Terus ada tendon, yaitu tali jaringan ikat fibrosa padat dengan menghubungkan otot ke tulang dan membantu menstabilkan sendi sinovial. Ini adalah gambar dari sendi sinovial. Ini dilihat dari kni joint frontal view, ini dari frontal view, ini lateral view. Ini adalah compact bone, ini spongy bone, joint kapsul, artikular cartilage yang warna putih ini, sinovial membran, dan ini adalah joint cavity filled with synovial fluid. Ini dilihat dari lateral view. Ini femur, ini sinovial membran, suprapatellar bursa, patella, prepatellar bursa, subpatellar fat, carticular cartilage, ini yang warna putih, ini menisci, ini intrapatellar bursa, subchondral plate, dan tibia. Ini kni joint yang dilihat dari lateral view. Ada tipe synovial joint. Ada sendi pelana, yaitu setiap tulang berbentuk pelana dan cocok dengan daerah komplementer yang lain. Berbagai gerakan dimungkinkan, seperti contohnya sendi antara tulang karpal dan tulang metakarpal ibu jari. Terus ada sendi bola dan soket, itu kepala tulang yang berbentuk bola cocok dengan soket tulang lainnya. Gerakan di semua bidang serta rotasi, contohnya seperti sendi bahu dan panggul. Contohnya bisa dilihat dari frontal section. Ini dari frontal plane, ini jari ya. Ini articulating bone, articular cartilage. Ini ya, articular cartilage. Ini articulating bone. Ini articular bone. Ini ada synovial joint cavity contain synovial fluid. Ini yang warna kuning. Ini ada synovial membran warna merah. Ini fibrous membran. Ini yang tadi fibrous membran dan synovial membran adalah termasuk dalam articular joint kapsul. Ini ada periosteum. Ini yang bagian sini. Bagian sini, ini ada articular joint kapsul dibagi menjadi dua ya, fibrous membran dan synovial membran. Ini fibrous membran, ini synovial membran. Ini articulating bone, periosteum, synovial joint cavity, ini articular cartilage, articulating bone. Ini semua dilihat dari frontal section. Luncur. Ini permukaan tulang yang rata dan sedikit melengkung mengartikulasikan, menggeser dan memutar di berbagai bidang. Contohnya seperti sendi antar tulang pergelangan tangan dan antar tulang pergelangan kaki. Yang selanjutnya sendi kondyloid. Itu berbentuk oval dari salah satu tulang yang cocok dengan rongga elips tulang lainnya. Gerakan di bidang dimungkinkan, tetapi rotasi tidak memungkinkan. Contohnya seperti sendi antar metakarpal dan falang. Selanjutnya sendi poros atau pivot joint. Ini proyeksi silinder kecil dari satu poros tulang di dalam cincin yang terbentuk dari tulang dan ligamen tulang lainnya. Hanya rotasi yang memungkinkan. Contohnya sendi antara ujung proksimal jari dan ulna dan sendi antara atlas dan sumbu. Selanjutnya sendi engsel atau hinge joint. Ini permukaan cembung dari satu tulang berartikulasi dengan permukaan cekung yang lainnya. Gerakan naik turun dalam satu bidang. Contohnya sendi siku dan lutut. Ini adalah jenis dari sendi sinovial. Yang pertama ada condyloid joint. Ini ada metakarpal dan ada palang. Ini ada gliding joint. Ini ada karpal. Ini di hinge joint atau sendi engsel. Ini ada ulna dan humerus. Pivot joint. Ini ada ulna dan radius. Ini ball and socket joint. Ini head of humerus dan scapula. Dan ini ada saddle joint. Ini ada first metacarpal dan carpal. Gerakan meluncur terdiri dari sisi ke sisi dan punggung dengan gerakan maju. Ini ada sini dan ke sini. Gerakan pada sendi sinovial terdiri dari 3, yaitu gerakan sudut, gerakan melingkar, dan gerakan khusus. Gerakan sudut yaitu meningkatkan atau menurunkan sudut antara tulang sendi yang mengartikulasikan. Gerakan melingkar menggambarkan lingkaran, dan gerakan khusus unik untuk sendi tertentu. Ini adalah gerakan sudut. Ini dari fleksi of leg,
flexion of leg, ini extension of leg, adduction of thigh, dan abduction thigh. Nih. Terus ada gerakan melingkar. Ini rotasi of arm dan pronation on hand. Ini rotasi, ini pronasi. Terus yang ketiga ada gerakan khusus. Ini ada inversi dan ada eversi. Gerakan sudut pada sendi sinovial. Ini ada hiperekstensi, ini ekstensi, dan ini ada fleksi. Ini terjadi pada atlanto-occipital dan cervical intervertebral joint. Yang ini dari shoulder joint. Ini ada hiperekstensi, ini ada ekstensi, dan ini ada fleksi. Terus ada elbow joint, ini ada fleksi, ini ada ekstensi. Terus ada intervertebral joint, ini lateral fleksi. Ini ada wrist joint, ini hiperekstensi, ini ada ekstensi dan fleksi. Terus ada hip joint, ini hiperekstensi, ini ekstensi dan fleksi. Ada knee joint, ini ada fleksi, dan ini ada ekstensi. 100 anterior, ini originnya tulang rusuk 1-9 dan insersionya di scapula. Trapezius originnya ligamentum nusae dan insersionya clavicle atau clavicula spine acromion di scapula. Dan di rhomboid itu originnya C7 sampai T5 dan insersionya medial bordel pada scapula. Terus ada latissimus dorsi, ini originnya iliac crest, sacrum, T7 sampai T12, lumbar dan fascia. Insersionya intertubercular groove of humerus. Pectoralis major originnya di sternum, tulang rusuk 2 sampai 6 dan insersionya intertubercular groove of humerus. Dan pectoralis minor itu originnya di tulang rusuk ketiga sampai kelima. Insersionya coracoid process pada scapula. Selanjutnya clavikular atau deltoid anterior, originnya sepertiga lateral tulang clavikula dan insersionya deltoid tuberosity dan berfungsi untuk abduksi bahu, fleksi, medial rotasi dan horizontal adduksi. Acromial atau deltoid middle itu originnya acromion proximal, insersio deltoid tuberosity dan fungsinya shoulder abduksi. Yang ketiga, spinal atau deltoid posterior. Ini originnya spina scapula, insersionya deltoid tuberosity dan berfungsi untuk abduksi bahu, ekstensi, hiperekstensi, lateral rotasi dan horizontal abduksi. Otot subscapularis itu origin fossa subscapularis dan insersio tuberculum minus dan berfungsi untuk rotasi internal. Otot supraspinatus originnya fossa supraspinatus, insersionya tuberculum majus superior, berfungsi untuk abduksi pada bahu. Otot infraspinatus originnya fossa infraspinatus, insersionya bagian tengah tuberculum majus. Ini berfungsi untuk rotasi eksternal. Teres minor, originnya margo lateral scapula dan insersionya tuberculum majus inferior, berfungsi untuk rotasi eksternal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.